Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog sederhana ibu rumah tangga. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di aktivitasku kali ini aku mau membersihkan kulkas ya teman-teman. Soalnya udah lama gak aku bersihin. Dan aku juga mau berbagi tips sederhana, yaitu cara cepat untuk membersihkan bunga es ya teman-teman. Nah, ini ada bunga esnya udah lumayan tebal banget teman-teman, soalnya udah lama nggak aku bersihin. Terus ini juga kulkasnya kotor, banyak tumpahan kecap gitu ya. Untuk langkah pertama pastinya pengatur suhunya itu kita kecilkan dulu ya, jangan lupa ya. Dan colokan kulkasnya kita cabut untuk menjaga keamanan aja. Nah, ini bunga es sebelum dibersihkan ya teman-teman, jadi kelihatannya kan tebal banget. Terus ini juga banyak ceceran kecap gitu ya. Dan nanti akan coba kita bersihkan. Dan untuk membersihkan bunga es, ini aku mau manasin air hangatnya dulu teman-teman. Dan untuk suhu airnya itu cukup hangat aja ya teman-teman, jadi nggak perlu terlalu panas gitu. Air hangat yang tadi kita buat jadi dua tempal atau dua wadah ya teman-teman. Yang satu aku pakai ke mangkok, terus yang satu lagi aku pakai ke spray ya. Untuk yang disemprotkan atau spray nanti akan digunakan untuk bagian yang agak sulit ya teman-teman, seperti di bagian atas. Dan sebelum memulai untuk membersihkan, jangan lupa dikasih lap kering di bagian bawah kulkas agar nanti cairan dari bunga es itu tidak basah kemana-mana. Terus ini aku mulai air hangat yang tadi itu kita siramkan di setiap sudut-sudut bunga es. Jadi kalau untuk membersihkan bunga es itu dimulainya dari setiap sisi-sisi ya teman-teman. Soalnya kan kalau dari sisi-sisi itu jadi bisa lebih mudah untuk mencair. Jadi bisa lebih gampang. Nah, kalau untuk bagian atas saya gunakan semprotan biar lebih mudah, soalnya kalau pakai alat yang tadi susah ya teman-teman. Dan ini juga sama ya tekniknya, jadi kita semprotkan di bagian sisi-sisi dulu. Ini lumayan agak tebal ya teman-teman bunga esnya, tapi justru lebih gampang yang tebal kayak gini daripada yang tipis gitu. Kalau yang tipis itu lebih sulit ya teman-teman, soalnya menempel gitu bunga esnya. Terakhir aku bersihin tuh kalau nggak salah ada 2 bulan yang lalu ya teman-teman, jadi wajarlah kalau bunga esnya itu udah tebal kayak gini. Tapi sebenarnya ada beberapa cara ya untuk membersihkan bunga es, yaitu dengan cara memakai kipas angin, terus juga ada cara ya mencabut ya. Tapi kalau dengan cara mencabut kita diamkan itu cukup lama ya teman-teman, soalnya itu bisa sampai 1 hari kalau aku ya, sampai mencair itu bunga esnya. Tapi kalau untuk memakai cara yang seperti ini, disiram-siram pakai air hangat itu lumayan agak cepat gitu bunga es untuk pencairnya ini. Jadi nggak memakan waktu yang lama ya teman-teman. Sedikit membahas tentang bunga es. Bunga es itu terbuat dari kumpulan uap air ya teman-teman. Uap air yang membeku pada dinding bagian dalam dan rak freezer. Dan sebenarnya kemunculan bunga es itu sering ditemukan pada kulkas 1 pintu ya, karena freezer dan chillernya itu berada pada tempat yang sama. Dan bunga es itu biasanya terbentuk karena udara hangat masuk ke dalam kulkas. Jadi untuk menghindarinya itu kita tidak sering membuka pintu kulkas ya teman-teman. Dan juga jangan membiarkan pintu kulkas terbuka terlalu lama. Oke, kembali ke video. Ini udah agak sedikit berkurang ya bunga esnya itu teman-teman. Jadi kita lakuin aja sampai bunga esnya itu sedikit demi sedikit mencair ya teman-teman. Jadi kita terus aja dikasih air hangat sisi-sisinya itu. Nah, dan ini aku udah dapat bongkahan esnya teman-teman. Jadi aku langsung masukin aja ke tempat pembuangan pencairan bunga esnya itu.
Dan tidak perlu menunggu terlalu banyak ya airnya itu, jadi setengahnya langsung kita buang, jadi biar nanti enggak terlalu penuh. Nah, dan ini udah pada ngelupas ya teman-teman untuk di bagian tengahnya. Dan untuk bagian atasnya ini aku agak kesulitan soalnya ini agak tebal gitu teman-teman. Terus juga susah aku mau membersihkan pakai sendok ini. Kalau untuk bagian sisinya itu udah agak berkurang ya teman-teman, jadi udah menipis bunga esnya itu. Dan ini juga aku pakai tangan itu langsung lepas ya. Udah ada yang dapat langsung dibuang aja ya teman-teman biar enggak terlalu penuh. Masih lanjut di bagian atas nih ya teman-teman, soalnya agak bandel gitu nggak lepas-lepas bunga esnya. Di sini saya tidak menggunakan benda seperti pisau ataupun sendok stainless kayak gitu ya teman-teman. Dan saya cuma menggunakan tangan saja untuk membantu melepas bunga es yang masih menempel. Dan jangan pernah menggunakan benda tajam seperti pisau ya teman-teman, itu nanti takut berakibat rusak sama freezer. Ini di bagian bawah udah lepas teman-teman bunga esnya, tapi malah nyangkut. Masih susah juga ya teman-teman. Nah, ini udah dapet nih lumayan gede. Langsung bersih-bersih aja sisa-sisa bongkahan es yang masih ada teman-teman, itu di bagian atas, di pinggir juga. Ini karena freezer aku itu kotor ya teman-teman, jadi ada sisa bekas-bekas bikin es, itu bekas makanan yang aku simpan di freezer. Ini aku bersihin pakai cairan citron ya teman-teman, dicampur sama sunlight. Ini aku bersihinnya pakai kuas supaya lebih merata dan lebih mudah juga. Soalnya tadi udah coba aku gosok-gosok pakai kanebo, ternyata itu nggak bersih ya teman-teman, jadi lumayan susah. Jadi makanya ini aku tadi pakai cairan citron. Dan ini setelah bersih aku lap pakai kanebo dan langsung bersih-bersih juga tatakan kulkasnya. Ini sebelumnya tadi udah aku cuci ya teman-teman, cuman aku dalam proses pencucian aku skip dulu. Kalau untuk mencucinya itu sama seperti mencuci piring ya teman-teman, jadi pakai cairan pencuci piring gitu. Dan ini hasilnya ya teman-teman, freezer yang udah aku bersihin tadi. Sebelumnya itu kotor ya, tapi alhamdulillah sekarang udah bersih. Dan buat teman-teman yang mau mencoba membersihkan bunga es seperti tips yang aku pakai ini, semoga berhasil dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua ya. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai habis. Jangan bosan-bosan untuk selalu nontonin video aku ya. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.